di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Sampai akhirnya di tahun 1980-an ini Roni tuh umurnya udah 15-16 tahunan. Nah terus dia tinggal di Bandung. Jadi dia ngelanjut SMP-nya tuh di Bandung. Di 1980-an itu. Iya. Oke. Nah pas udah pertengahan dia lagi liburan sekolah, si ibunya tuh nyuruh Roni buat balik ke desanya, ke Mbayan ini. Dia bilang lah kayak, dateng Gi sana ke desa kamu, kan kamu juga kecil di sana. Di sana juga masih ada bude kamu, masih ada pade kamu, mbah kamu gitu loh. Nah ya udahlah, karena disuruh ibunya si Roni ini buat kesana, Roni kesana lah ke Mbayan, sendirian naik kereta. Sesampainya di sana tuh sekitar jam 5-an. 5 apa sore? 5 sore. Jam 5 sore si Roni tuh nyampe rumah padenya. Dia ketemu sama pakdenya, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Nah, pas banget dia nyampe, dia tuh ngeliat juga di tetangganya rumah pakdenya itu kayak ada warga-warga desa Mbayan tuh ngumpul gitu loh. Di rumah tetangganya. Di rumah tetangganya. Nah, si Roni tuh nanya, "Pakde, itu rame-rame mau ngapain mereka?" gitu. Pakdenya ngejelasin, "Kamu ingat nggak temen kamu waktu kecil, waktu pas kamu tinggal di sini namanya Wulan gitu. Dia udah 5 hari ngilang di hutan." Waduh. Gitu. Nah, terus si Roni, ngilang di hutan gitu. Jadi tuh waktu zaman kecil Roni tuh sama Wulan tuh kayak temen deket gitu loh. Nah, karena udah pindah ke Bandung jadi udah lost kontak kan. Nah, si Pade cerita lagi, ternyata Wulan itu tuh punya penyakit kulit gitu loh. Kayak kulitnya tuh budukan gitu. Kayak bentol-bentol bernanah-nanah gitu loh. Nah, sampai karena penyakitnya itu, H-3 dia sebenarnya mau nikah, ditinggal sama calon suaminya. Karena berarti penyakitnya baru tuh. Iya, karena calon suaminya ya nggak mau mungkin punya calon istri kayak Wulan gitu kan. Nah, udahlah, zaman-zaman segitu tahun 1980-an kan zamannya tuh pasti mikirnya penyakit datangnya ke dukun aja, datangnya ke dukun aja gitu kan. Nah, salah satu dukun di Mbayan itu nyuruh si cewek ini yang namanya Wulan ini buat datang ke tempat namanya tuh Sumur Dukun. Nah, Sumur Dukun tuh kayak ada di dalam hutan dan kayak ada sungai keramatnya di situ. Jadi bukan sumur dukun, ada dukunnya bukan ya, daerah itu namanya. Nah, sama si dukun ini disuruh ke Sumur Dukun buat mandi-mandilah di sungai itu. Ngerti. Karena kan keramat kan, katanya bisa nyembuhin penyakit katanya. Udahlah, karena akhirnya si Wulan ini disuruh sama dukun itu buat kesana, Wulan kesana sendirian. Sampai pada akhirnya Wulan gak balik-balik dari Sumur Dukun itu. Dan itu udah 5 hari kejadiannya. Berarti dari detik si Wulan ke Sumur Dukun tuh udah tuh gak ada kabar lagi ya? Udah gak ada kabar. Berarti 5 hari kemudian Roni datang, udah sampai 5 hari itu dia gak ketemu. Nah, udahlah, ternyata orang-orang yang ada di rumah sebelahnya padenya tuh ngumpul untuk kayak bikin rapat buat nyari Wulan tuh kemana gitu loh. Jadi kayak mereka tuh mau bagi shift-shiftan gitu loh. Kumpulin orang-orang desa buat nyari nih Wulan gitu ke dalam hutan. Nah, udahlah, pas banget si Roni itu juga lagi ngobrol sama pakdenya sama keluarganya. Salah satu dari warga yang ngumpul itu nyamperin rumah pakdenya, ngajakin si Roni sama pakdenya buat ngiterin hutan buat nyari si Wulan. Ikut bantu juga. Ikut bantu. Nah, pas diajakin sama warga desanya, pakde bilang kayak, "Saya sama ponakan saya pagi-pagi mau pergi ke kebun. Kasian juga nih ponakan saya baru datang dari Bandung capek." Gitu. Ya udahlah, keluarga-warganya cabut. Kan di sana kan masih gelap banget, nggak ada penerangan. Jadi mereka datang masukin ke hutan tuh ya pakai obor-obor gitu loh. Nah, udahlah, malam-malam tuh warga-warga Mbayan cabut lah nyari si Wulan. Kebesokan paginya, pas si Roni bangun, Roni keluar dari rumah, desa tuh masih sepi. Jadi warga-warga desa yang nyariin si Wulan tuh belum datang lagi, belum balik gitu loh. Nah, di situ nanya Roni ke pakdenya kayak, "Pakde, jahat banget ya suaminya kok sampai ninggalin Wulan kayak gitu. Emang Wulan tuh separah apa sih sakitnya gitu loh sampai ditinggalin sama calon suaminya?" Pakdenya bilang lah kayak, "Ron, badannya Wulan itu busuk banget gitu loh." Baunya. Bau banget, badannya busuk-busuk hitam-hitam gitu loh. Siap. Kasian banget. Pak dia bilang kayak, kalau misalnya kamu ngeliat pun juga kamu nggak akan kenalin kalau misalnya tuh Wulan. Gitu. Berarti karena penyakitnya Wulan kayak bukan Wulan dong. Iya, jadi sampai nggak kelihatan. Secara fisik ya. Kayak bener-bener budukan burikan, banyak korengnya gitu loh, Chef.
Nah, si Roni diem aja tuh pas si Pak D ngomong kayak gitu. Ditambahin lagi lah sama Pak D-nya. Menurut Pak D juga wajar sih kayaknya calon suaminya Wulan itu pergi ninggalin Wulan. Karena maaf ya, Pak D ngelihat Wulan aja tuh udah jijik banget, Aduh, astaga. menjijikan banget mukanya gitu loh. Nah, ya udahlah, si Roni makin diem gitu kayak gitu loh. Ditambahin lagi sama Pak D-nya. Dan sebenarnya kamu mau tahu nggak, calon suaminya Wulan itu begitu ninggalin Wulan dia udah dapet calon penggantinya Astaga, secepat itu. secepat itu. Dan penggantinya itu ceweknya berarti kan itu adalah anaknya temennya Pak D-nya Roni Astaga, oke. gitu. Dan si Pak D-nya Roni tuh bilang nanti Pak D juga mau nyamper ke pernikahan mereka, kamu ikut ya. Gitu. Udahlah, siang-siang tuh sekitar jam 2-an jam 3-an Roni sama Pak D-nya ke desa sebelah Ini berarti kebesokannya. di hari yang Oh, sama. hari yang Oh sama. di hari itu pas banget emang mau nikah. Oh, Iya. Oh anjir cepet banget. gila, berarti hari itu. Cepet banget, berarti kayak cuman nggak nyampe seminggu kan. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Ya udahlah, siangnya sekitar jam 2 jam 3-an Pak D-nya sama si Roni nih datang ke desa sebelah buat datengin pernikahan mereka kan. Nah, kalau buat nyeberangin desa sebelah itu sebenarnya harus lewatin si sumur dukun ini. Si hutan itu tadi. Si hutan ini. Cuman Pak D-nya tuh ngerasa takutnya kalau misalnya mereka berdua ngelewatin si sumur dukun itu, ntar kegep sama warga-warga. Oh mereka nggak bantuin Iya, nyari, mereka nggak tapi bantuin pergi ke balik. pernikahan. Iya, makanya si Pak D tuh ngajakin si Roni buat jalannya muter aja yuk, Lewat jalan lain lewat berarti. jalan lain. Udahlah, mereka muter, nyampe lah ke tempat pernikahan itu kan. Nah udah, begitu nyampe tempat pernikahannya si cowok sama si cewek ini, si Roni tuh ngeliat di tempat itu kayak ada bunga kantil gitu, tau nggak bunga kantil? Bunga kantil nggak tahu. Bunga kantil tuh kayak bunga yang emang khas buat dekorasi pernikahan, yang kayak putih-putih gitu tuh, yang baunya enak. Ah oke, yang suka dicabutin sama Iya orang-orang. bener. Iya Gitu. Nanti lo lihat deh, Chef, di Oke, Google. Oke, oke. Nah, karena si Roni tuh ngeliat kayak bunganya cantik gitu, diambillah si bunga itu Sama Roni. sama si Roni, dikantongin. Nah, udahlah, Roni metik, udah salam-salaman di pernikahan tuh, baliklah mereka. Nah, sekitar sore menjelang maghrib, si Pak Adi tuh ngerasa kalau misalnya kayaknya nih sumur dukun udah sepi. Kita balik lewat sumur dukun aja yuk, biar nggak muter-muter gitu. Oke. Udahlah, mereka pulang lewat sumur dukun, Oke. jalan kaki. Jalan Mereka kaki berdua, ke dalam hutan itu. Iya, pulang kan mereka lewatin sumur dukun itu. Kan di sumur dukun tuh bener-bener kayak masuk hutan kan. Jadi lu ngebayang itu kayak gelap, kanan kiri hutan, dan cuma ada kayak jalan setapak gitu buat ngelewatin si hutan itu. Oke. Posisinya si Roni di belakang, si Pak D-nya di depan. Mm-mm. Jalanlah mereka. Nah, tiba-tiba pas lagi di jalan dalam hutan itu, kayak Pak D-nya sama si Roni tuh ngeliat ada cewek kayak pakai baju kain jarik abis orang cewek desa mandi di sungai gitu loh. Oh, dililitin ke Iya, di dada. cuman dililitin doang. Nyebrangnya tuh ngelintasin jalannya si Pak D sama si Roni. Anjir. Kayak dari satu hutan kiri ke hutan yang kanan gitu. Oke. Nah, si Pak D langsung berhenti kan sama si Roni. Kayak lu bayangin aja maghrib-maghrib ada cewek lewat kayak gitu kan. Iya. Udahlah, si Pak D-nya ini nanya, Roni, kamu lihat juga nggak? Gitu. Si Roni jawab, lihat Pak D. Gitu. Itu apa ya? Kata si Roni. Nah, karena si Pak D juga nggak bisa ngejawab itu apa, si Pak D tuh jalan lagi lah sama si Roni. Nah, ngedeketin si pohon yang emang si cewek itu ngelintasin tadi. Dan ternyata pas ditengok kanan sama Pak D-nya, si cewek itu ngintip Dari balik pohon. dari balik pohon, jadi kayak cuman setengah mukanya doang gitu. Ditanyalah sama Pak D-nya, halo, kamu siapa ya? Gitu. Si cewek ini diam aja. Ditanya lagi, kamu siapa? Ceweknya jawab lah, kulo mas gitu. Kulo tuh aku, bahasa Jawa. Kulo mas gitu. Ditanya lagi sama Pak D-nya, kulo siapa? Gitu. Si ceweknya jawab lagi, merene mas. Apa itu? Merene tuh kesini mas gitu. Aduh. Merene mas gitu. Dideketin lah kan sama Roni sama si Pak D-nya. Si Pak D bilang, kamu keluar sini, kamu siapa? Gitu loh. Akhirnya si cewek ini keluar. Pas si cewek ini keluar, berarti kan kelihatan dong sosoknya siapa. Iya. Dan ternyata sosoknya itu adalah Wulan. Oh si Wulan tadi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu dalam bentuk mukanya yang seperti Wulan
sebelum sakit. Oh, berarti Oke. udah Berarti nggak udah- budukan tuh ya. Si Wulan udah sembuh lah gitu. Iya. Ngelihat si Wulan udah sembuh, Pak D seneng banget dong kayak, Iya. Alhamdulillah ya Allah Wulan kamu udah sembuh gitu. Ayo kita pulang ke desa yuk. Warga-warga desa nyariin kamu, mereka panik gitu. Si Wulan bilang kayak, nggak apa-apa, aku di sini aja Pak D gitu. Oke. Si Pak D ngomong lagi, loh nggak apa-apa pulang aja gitu. Mereka udah pada nyariin kamu gitu. Nah pas si Pak D tuh ngomong kayak gitu, si Wulan tuh langsung nunjuk Roni tiba-tiba. Langsung nunjuk Roni gitu. Dia bilang kayak, siapa yang habis nikah? Itu Bunga Kantil ya? Gitu. Nah si Roni takut kan kayak, iya gitu. Nah yang ngejawab Pak D-nya kayak, iya tadi aku datang ke nikahan saudaraku. Pak D ngomong kayak gitu karena Pak D nggak berani ngomong ke Wulan. Yang Kalau misalnya sebenarnya. yang sebenarnya kayak kalau misalnya Pak D ngomong sebenarnya ya Wulan sakit hati dong, ya kan. Diajakin lagi lah sama Pak D-nya. Yuk Wulan pulang yuk gitu. Pas diajakin Pak D-nya, si Wulan tetap nggak mau, tetap mau di sini. Yaudahlah Pak D inisiatif buat nyuruh Wulan nunggu di situ dan mereka berdua, Pak D-nya sama Roni ngejemput warga-warga desa Oke. buat ngedatengin ke sumur dukun yang emang tempatnya si Wulan ditemuin. Gitu. Udahlah si Pak D sama si Roni ini buru-buru balik ke desa kan. Nah, sesampainya di sana kayak udah nyampe di depan rumahnya si Wulan, rame tuh di depan rumahnya Wulan tuh kayak ada sekitar 15-20 orangan lah gitu, duduk di depan gitu. Si Pak D ngomong kayak, Mas, ayo mas kita ke sumur dukun mas, aku udah ketemu Wulan sama si Roni nih tadi ketemu gitu. Salah satu dari warga desa yang ngomong kayak, ketemu di mana mas gitu. Itu di sumur dukun, si Wulan udah sembuh gitu, udah cantik lagi kayak dulu gitu. Nah salah satu dari warga desa itu bilang, mas Wulan udah ditemuin tadi siang kok di sumur dukun. Wulan ditemuin bunuh diri, Anjing. dia gantung diri di sana. Tuhan. Si Pak dia sama si Roni tatap-tatapan lah kayak bingung lah. Yang mereka lihat tadi siapa gitu kan. Mereka berdua diem aja di situ. Si warga desa bilang lagi, sini mas masuk aja rumahnya kalau nggak percaya. Masuklah mereka kan ke rumahnya si Wulan. Ternyata bener yang dilihat sama Roni dan yang Pak dia lihat itu ada jenazah Wulan Astaga. di dalam rumahnya dalam bentuk yang budukan gitu, yang kayak orang-orang bilang yang kena Iya penyakit. penyakit itu. Jadi Di situ Pak dia tuh diem aja gitu loh, masih kayak shock masih sama shock, apa yang dia lihat gitu. Pas dia di kerumunan itu, pas si Pak D-nya lagi shock dan ada keluarganya Wulan nangis, warga desanya nangis. Di ujung kayak ini ruangan kan kayak kotak gitu kan ruang tengahnya. Nah di pojok kiri ruangan itu si Pak D yang ngelihat ada Wulan berdiri. berdiri dengan pojokan. sosok di pojokan dengan sosok yang Wulan. Cantik. Iya si Wulan yang Pak dia sama si Roni lihat yang masih di sumur dukun dan cantik itu. Oke. Oh. Si Pak dia ngeliat lagi di dalam rumahnya si Wulan itu. Nah karena si Pak dia ngeliat lagi Wulan, si Pak dia langsung teriak-teriak gitu, Wulan, itu ada Wulan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Nah di situasi yang lagi sedih, yang Lagi hening lah ya. hening, si warga-warga sama keluarga Wulan langsung nengok ke arah yang Pak dia tunjuk itulah. Pas ditengok kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Gak ada apa-apa mas gitu. Itu Wulan loh, aku lihat loh gitu. Nah pas disambil ditunjuk-tunjuk si pojokan ruangan itu, si Wulan tuh jalan pelan-pelan, ngiterin ruangan itu. Anjir. Gitu diem aja jalan gitu kan. Tapi si warga desa sama si keluarga Wulan gak ada yang bisa ngeliat sama sekali gitu. Pas lagi jalan ngiterin ruangannya, tiba-tiba Wulan berhenti hadap-hadapan sama si Pak D-nya Roni gitu. Pas lagi berhenti, tiba-tiba Wulan lari ke arah Pak D-nya. Aduh anjing. Lari ke arah Pak D langsung duk. Pak D kesurupan. Hah? Di situ Pak D langsung kesurupan. Oke. Nah, pas Pak D-nya tuh tiba-tiba kesurupan, Pak D tuh langsung nangis gitu loh. Tapi dengan suara cewek, dengan suara Wulan. Oh. Gitu. Gitu. Di situ warga-warga sama keluarga Wulan panik lah kayak, astagfirullahaladzim, mas kenapa mas gitu. Di situ juga ada bapaknya Wulan kan di situ. Nah bapaknya Wulan tuh juga ngebantuin Pak D-nya si Roni buat tenang lagi lah, buat ngeluarin si sosok ini gitu. Nah si pas lagi bapaknya si Wulan ini kayak berusaha buat ngeluarin, tiba-tiba si Pak D-nya Roni tuh ngomong, Pak, bapak ini Wulan gitu. Langsung seketika ruangan itu tuh langsung diem gitu. Bapaknya Wulan langsung ngomong,
Wulan, yang tenang ya Wulan gitu. Di sini kami ikhlas kok semua. Nah, pasti bapak itu ngomong bla 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 segala macam. Si Pak dia ngomong lagi, Pak, aku disantet Pak. Aduh. Pak, Kasihan. aku disantet sambil sambil nangis ngomong kayak gitu. Heeh. Pak, aku disantet Pak. Oh, nangis kejer banget. Tiba-tiba padenya si Roni tuh langsung langsung kayak lemes tek gitu. Oh. Kayaknya sosok si Wulan tuh udah keluar. Udah cabut. Namanya juga orang kesurupan kan pasti lemes banget kan badannya. Udahlah, udah rada sadaran. Di situ warga-warga keluarganya Wulan sama Pak Diaron itu kayak nyari tahu gitu loh. Kok disantet siapa gitu loh. Nah, pada akhirnya Pak Dinya si Roni tuh ngomong lah, kalau misalnya sebelum si Roni sama Pak Dinya Roni itu ketemu Wulan, si Pak Dinya Roni itu datengin pernikahan calon suaminya si Wulan sama cewek barunya. Nah, di situ akhirnya warganya tuh kayak engah gitu loh, tahu kalau misalnya oh udah nikah lagi di desa sebelah gitu loh. Udahlah, malam itu udah lewat dan besok-besokannya usut punya usut tuh warganya tuh nyari tahu gitu. Sebenarnya tuh siapa yang nyantet dan kenapa Wulan tuh sampai meninggalnya nggak tenang gitu. Akhirnya dapatlah infonya kalau misalnya ternyata benar Wulan tuh sampai ada penyakit budukan tangannya korengan segala macam tuh karena disantet. Dan ternyata orang yang nyantet Wulan itu adalah calon suaminya sendiri. Dia najis kenapa? Anjrit. Calon suaminya sendiri yang nyantet Wulan gitu loh. Jadi ternyata sebenarnya calon suaminya Wulan itu habis ketemu cewek yang lebih cantik daripada Wulan. Bangke. Nah, ketemunya ya di desa sebelah itulah. Nah, si cowoknya ini suka sama si cewek ini, cewek si desa sebelah ini. Tapi karena dia udah terlanjur mau bikin pesta pernikahan sama si Wulan, si cowok ini nyari cara lah buat tinggalin Wulan. Nah, si cowok ini mikir gimana caranya buat tinggalin Wulan dengan cara dia nyantet Wulan dan biar dimaklumin kenapa dia bisa ninggalin Wulan. Karena kan bentuk Wulan kan udah tidak sesuai sama apa yang orang-orang desa lihat kan. Iya. Jadi cowoknya tuh mikir kayak ya tolong maklumilah, kan Wulan udah gak secantik dulu. Jadi caranya salah satunya dengan cara nyantet Wulan. Tai dah cowok kayak gitu. Kurang ajar banget. Itu tapi itu jahat banget sih. Cuman karena perkara lu ketemu orang yang jauh lebih cantik, bahkan sampai rela nyantet calonnya sendiri. Iya. Gila ya, orang zaman dulu tuh apa-apa diselesainnya sama santet, hal-hal mistis, gaib, ilmu-ilmu hitam gitu, kayak anjing. Iya, makanya nggak heran kan di Indonesia dari dulu sampai sekarang mistisnya tuh kental banget. Nah, gue penasaran sih, kira-kira ada gak ya cerita-cerita mistis yang usianya tuh jauh lebih tua daripada yang kita ceritain hari ini? Ya, yang kayak tadi aja tahun 1980-an aja udah senyeremin itu. Kira-kira di tahun-tahun yang sebelumnya gimana ya?